Satu, assalamualaikum, mainkan Ustaz. Endro kok lama banget ya? Tahu. Ngepel berapa lama sih? Gue teleponin, gue lagi di sini, gue teleponin, lagi di sini gitu loh. Banyak bohongnya mulu. Banyak mantek, bukan bohong, mantek. Nah itu justru itu. Ya. Mantek itu kan, ilmu mantek itu Tat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, panjang umur Tat. Alhamdulillah Ustaz, panjang umur. Panjang umur, assalamualaikum. Maaf kenapa Pak Roy? Aduh, Ustaz. juragan nih. Alhamdulillah juragan. Lu dari mana? Biasa lah bapak rumah tangga Pak Roy. Ngapain aja? Ya, lama banget sih telepon. Tadi gua lagi nyapu ngepel. Wah, lu pakai rok aja. Bukan Malu-maluin. Bukan masalah pakai rok, masalah nyapu ngepel sudah pakai rok Tan. Bantu bini, iya kan bini udah bantu kita cari duit, kita bantu bini, kewajiban suami, Suami yang baik. bukan suami yang baik. Mau jadi suami baik. Kalau dari Tan, mana? ada tanya yang maintain Tan. Kita nih bantu bini nih nyapu ngepel, gimana tuh? Iya, Kan ada dalilnya kan? dalam agama itu kan Iya. Tuh dengar. tuh, kewajiban suami itu ya, semua Apa lu? kewajiban suami. Semua kewajiban suami. Ya. Untuk Ngepel, kewajiban suami itu seperti apa, Tat? ngepel, masak, nyuci, apa semua kewajiban. Mijit istri? Masuk juga dong. Ya untuk menjadi istri itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Karena itu jatuhnya kan istilahnya servis ya. Iya. Biar lebih semangat nyervis kita ya. Pijet lah. Pijet dulu. Bagian daripada servis itu. Maksudnya gini, kewajiban itu seperti apa namanya? Merawat anak. Ya. Anak kita kan yang masih kecil nih, yang belum balik, perlu Ya. dijaga, perlu dirawat. Itu semua kewajiban suami. Jadi kewajiban istri seperti apa? Kewajiban istri cuma nyusuin ya dari orok nih Ya. 3 hari doang. Selebihnya adalah suami. Mungkin orang baru tahunya begitu. Ya, baru. Terus salah kaprah dong. Bukan salah kaprah. Jadi semua ada nilai-nilai pahalanya bagi Wah, istri yang, hebat, Bro. Lu bener ya bagi juga. istri yang Baru sekali aja lu bener. Bukan, bukan masalah benar. Saya nggak tahu ada ilmunya tadi ya. Ada ilmu itu yang kalau saya punya. Kopiannya aja bener kan gimana? Kopiannya di adabnya. Kopiannya caranya gitu. Berapa kan bisa? Itu ada. Nih, Kak, Bang Asar, Ya. udah anak bakat loh, apa bakat ngaji, Ya. mandi, siapin bajunya, Ya. beres anak bakat ngaji. Udah, Hmm. rapi-rapi, nyapu, ngepel, lu cuci piring, mandi, makan sebentar, baru kemari. Makanya agak lama, waktu Papa nelfon tuh makanya begitu agak lama, karena itu Pak Roy. Ada yang gue pakai ero, pakai apa, gue gak peduli Pak Roy. Ya. Intinya tuh bantu bini aja, ada tuh hukumnya apa enggak kita nggak tahu Tat ya, karena kan kita awam, ya kan. Makanya Pak Roy bilang saya pakai rok, Ustaz jelasin, wah enggak, itu memang kewajiban, abangnya tahu gitu loh, kalau itu kewajiban. Kewajiban sesaat atau apa, Pak? Tolong tanya dulu. Enggak kerja sama tuh, karena Nah. kalau bini lagi langgeng, lagi ada waktu ya bini. Apalagi Kita bareng-bareng. dia lagi moodnya aja. Bukan. Dia lagi moodnya aja. Bukan lagi mood. Bener Pak Roy, bukan lagi mood. Memang udah tetangga tuh jenal, tahu deh kerjaan gue tiap sore itu, tahu. Nah makanya dijelasin nih. Dalilnya ada Pak Ustaz. Jadi Coba, aku Pak Ustaz yang tadi ada sebenarnya apa? Ya bahwasanya semua itu kewajiban suami. Semua kewajiban Suami. Di antaranya merawat anak. Ya, merawat anak itu juga kewajiban suami. Jadi kewajiban istri hanya apa? Kewajiban istri itu hanya menyusui anaknya cuma 3 hari doang. Selebihnya itu kewajiban suami. Nah, cuman ada nanti kewajiban-kewajiban lain seperti apa? Melayani suami ketika suami lagi butuh atau suami minta nih, maaf, minta ditemenin di kamar, wajib dah. Laknat kalau dia menolak. Berarti tak batin. Nafkah batin, istilah bahasa sekarang nafkah batin. Karena kan kenapa? Ya karena istri itu bukan pembantu. Istri itu bukan pembantu. Kalau di dalam syariat itu istri itu rati, laksana rati. Kita laksana raja. Kita ini laksana raja, istri adalah laksana rati. Bagaimana kita memperlakukan rati? Untuk apa nih kehidupan di Indonesia ini bukan salah kaprah, bukan
benar juga semua dilakukan oleh istri itu benar juga. Benarnya apa? Mereka berharap pahala yang sangat besar. Contohnya ngasih minum buat suami itu sama aja pahalanya seperti 1 tahun berpuasa. 1 tahun berpuasa nih, orang ada nggak yang 1 tahun berpuasa? Jarang mampu untuk melakukan hal itu. Tapi cuman menyiapkan air minum buat suami itu pahalanya sama kayak puasa setahun. Bagaimana tuh Pak? Belum nyuci, ya. Belum ngelayanin suami di dalam, maaf, di atas ranjang, di tempat tidur. Itu udah jihadnya memang. Jadi artinya Jihadnya seorang perempuan di situ. Maaf Pak Ustaz, saya potong. Jadi artinya ketika kita sebagai suami membantu istri, berarti kita dapat pahala juga kan di situ kan? Artinya ada pahalanya juga buat kita. Bukan nih, pahala wajib, pahala sunnah beda. Pahala wajib. Pahala wajib sama pahala sunnah beda. Gedean pahala wajib, Iya. gedean pahala wajib. Pahala wajib itu seperti apa Pak? Ya itu kan kewajiban kita, saya bilang tadi. Nyuci kewajiban kita, masak Wajib. kewajiban kita. Pahala sunnah. Pahala sunnah ya yang dilakukan oleh istri. Gede tapi lebih gede, tetap lebih gedean. Apa lu suami. ada apa? Sekarang apa? Dari kasih kesempatan dan Tapi dari gini nih Pak, saya potong nih Pak, maaf nih. Iya. Sekarang kita sama istri nih, Neng, lu sapu rumah, berantakan. Ada, itu bayi kalau mencuci sih, ada dicuci itu bagian angkat tuh setrika itu gimana? Kita salah dosa. Ya sekarang Merintahkan istri berarti. iya Nyuruh. nyuruh istri. Ya dalam syariat kan tadi bilang, ini mau nyapu, gitu. Bahasanya menawarkan, ini mau nyapu apa saya yang nyapu. Itu kalau mau benar-benar ngikutin syariat. Itu kalau kita salah dong, kalau kita perintah gitu. Ya sekarang kan karena ridhonya ridhonya Allah itu di suami, lagi ketika kita memerintah seorang istri, ya sedangkan istri kita ini nggak ada kewajiban untuk apa yang kita perintahkan, ya disitulah siapkah itu si istri diperintah. Kalau nggak siap, Tapi kan kadang agak debat. pasti gitu. Ya karena kadang-kadang begini Pak, istri kan juga ada moodnya. Jadi kan kadang gini Pak, kita nih, ini maaf nih, kita bicara awam aja nih ya. Iya. Bicara awam nih, di luar dari ya saya nggak punya ilmu ya. Karena kalau saya pikir, kita udah capek kerja, cari duit, ya kan, makan dia. Ya udah tugas dia, itu kan nyapu, nyuci segala macam. Udah matian, ya kan kita kasih gitu loh. Ini dibuat dulu, Ego berarti bicara ego. Situ. Berarti bicara keegoan dia sebagai suami. Itu emang kalau kita memperlakukan seorang istri, ya kan, sebagai pembantu, berarti kan kita ini tidak nganggap istri itu ratu. Ratu itu nggak layak sebagai pembantu. Dalam kamu menunjukkan istri kamu sebagai apa? Karena gini. Tapi gini sebenarnya, ya gini, kelakuan atau perbuatan istri untuk suami yang dilakukan seorang istri ini zaman sekarang, istri zaman sekarang ini, mereka sebagaimana dulu Rasulullah nyuruh istrinya Rasulullah untuk belajar ilmu ke istrinya sahabat. Padahal Rasulullah Madinatul Ilm, ya kan? Ya. Kotanya ilmu. Tapi kenapa kok suruh belajar ke istrinya sahabat? Nah, di sini ada rahasia nih. Ya. Ada rahasia yang mesti kita tangkap, mesti kita pahami. Contohnya apa? Ketika istrinya Rasulullah datang ke situ, ke istrinya sahabat, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bentarnya udah masuk nih, ya ini istrinya Rasulullah melihat di temboknya ada tiga benda. Yang satu lap, yang satu kipas, yang satu cambuk. Lalu sebelum belajar bertanya, ini lap buat apa? Kata istri sahabat, lap ini buat ngelap suamiku ketika dia pulang kerja atau pulang dari luar, saya lap ini. Terus yang dua ini, yang kipasnya buat saya kipasin. Terus yang ketiga, cambuk buat apa? Buat nyambuk saya kalau pelayanan saya tidak puas, tidak sampai memuaskan suamiku. Dalam artian dia meraih keridhaan suami, meraih ridhonya Allah ada di ridho suami, meraih sampai segitunya. Makanya istrinya Rasulullah masih disuruh belajar ke sahabat. Dalam artian
dalam arti di sini posisi seorang perempuan di sini kalau memang tulus untuk cari keriduan suami bagus, dia nyuci, dia masak, dia ngerawat anak bagus. Maka sekarang istri kita ini tujuannya apa? Kalau cuma tujuannya dapat duit ya dapat duit doang. Makanya kembalikan ke hati, niat hati seorang istri seperti apa untuk melayani suaminya begitu. Tapi kan dengan titel Pak. Sekarang ada orang kita nih ya. Kita ada Pak ibu rumah tangga. Kan dapat itu. Kerjanya Pak ibu rumah tangga. Berarti ibu rumah tangga kerjanya ya udah nyapu, ngepel aja. Jadi tujuan dia tuh sebenarnya kita nggak tahu juga sebenarnya kan. Iya. Kayak saya pribadi istri saya apa nih? Ya katanya juga tahu. Cuma dia karena merasa dia mungkin ilmunya kurang, saya juga ilmunya nggak ada. Ya mungkin ya orang berpikir nyapu, ngepel, ngurus rumah, jaga anak segala macam itu udah menjadi tugasnya dia gitu loh. Tanpa pengetahuan dia, tanpa ilmu dia, itu gimana kan? Dia tujuannya nggak ada tujuannya contoh gua dari suami ya, karena dia awam ya tata. Karena patokannya udah ya aku kan ibu rumah tangga, ini sudah menjadi tugas aku gitu loh. Itu gimana kan? Iya, ridho nggak suami? Kalau ridho ya udah dapat ridho. Oh dapat. Ridho nggak puas nggak suami? Ternyata puas. Ada yang suami nggak puas. Ada sampai ya Allah sampai model apa kekerasan. Sampai begitu iya. Kelainan. Kelainan. Enggak, karena kita nggak tahu. Tujuan bini saya juga tahu ya. Jadi ridho suami nggak jadi kali ya. Tapi kan dia kadang berpikirnya tugas aku nih mas sebagai pak ibu rumah tangga. Jadi dengan kita IRT itu Pak Roy. Iya. Kita IRT ibu rumah tangga. Jadi segala hal tentang rumah tangga ya udah jadi tugas dia. Ya kita sebagai bapak rumah tangga tujuannya apa? Nyari nafkah. Jadi udah gitu aja kan. Karena nggak ada ilmunya itu gitu loh. Sekarang udah yang dikasih tahu nih ya sedikit banyak kan. Ya saya ya ngerti lah. Oh gitu. Jadi besok Pak jangan bilang gua jangan suruh gua pakai rok. Iya. Ya kan? Itu. Gua bapak suruh pakai rok. Gua bapak suruh pakai rok. Iya karena dulu waktu sampai waktu istri Rasulullah ngerendam pakaian yang nyuci Rasulullah. Tapi kan kita kesal kan? Kesal. Berarti ngaku ada lewat teman. Ngapain rok? Ya ilah, pakai rok aja lu. Gitu. Karena kita dalam gini, ada bilang lu takut sama istri, lu takut sama istri. Padahal bukan kan? Bukan takut, cuma nggak mau ribut. Itu gimana nih? Bagus. Ilmu manteknya bagus. Bukan ini. Itu udah ilmu mantek lagi. Nggak takut, tapi nggak mau ribut. Ilmu mantek itu. Malas ribut. Ya kan? Orang yang takut istri dok, dia mau jamaah ke masjid gara-gara sama ini mau kemana? Udah sini. Itu orang yang gara-gara dia diomelin istrinya nggak jadi sholat jamaah, itu yang takut istri. Mau kemana? Ini mau belajar, mau ilmu. Udah sini aja. Pagi keluar mulu. Ketika dia langgar, dia berani. Tapi ketika dia nggak jadi menuntut ilmu, itu yang disebut takut. Beda kalau maksudnya takut ini kita harus berantem sama dia, itu beda. Beda. Kan lagi. Tapi juga nuntut ilmu saya bilang yang saya bahas tadi, jangan sampai mengganggu keharmonisan rumah tangga. Gara-gara nuntut ilmu terus akhirnya istri nggak ada waktu, ya kan? Nah, ya itu tadi seperti yang saya bilang, yang dulu saya bilang. Bini lu nih harapan lu kayak bocah. Ada aja Paro, ada aja tar. Makanya nih Paro nih sering ngedekin begitu kalau saya sih ya. Dibilang takut sih, takut juga kan? Ya takut ya, kasihan. Lebih pasnya kasihan. Takut dipunggungin. Lebih pasnya itu kita sayang sama orang. Jadi sama kayak orang tua ke anak. Jadi tadi intinya dari masalah pembicaraan kita ini berarti ada memang nilainya di situ Pak Ustaz. Bahwasanya kita sebagai suami memang kudu harus gitu loh, kewajiban kan begitu ya. Jadi ketika istri nggak ngapa-ngapain nggak masalah. Tapi kan dia nggak ada nilai plus pahala yang lain. Keriduan suami apa yang mau dikapat? Jadi keriduan suami itu di mana? Dia meraih dia dari mana? Kalau cuma tidur doang.
Sedangkan kita ini satu mencari keridhaan Allah hidup ini di muka bumi ini yang kita cita-citakan ada keridhaan Allah. Ridhaan Allah itu ketika bersuami istri maka ada di suami. Terus dari mana mencari ridhonya? Kalau kita tidur mulu. Iya. Nangkap poinnya ya. Gitu ya. Baru tahu ya. Aku juga baru tahu nih. Karena kita ngepel Kayak seorang anak ke orang tua. Iya. Ya, cari keridoannya. Gimana? Mana yang paling dia demenin, mana yang dia paling suka ini orang tua. Itu yang kita lakukan. Oh semama kalau melihat saya orang tua itu kalau saya lagi rajin sholat ya udah. Rajin ibadah. Tapi bukan karena orang tua ya, karena Allah. Ya, tapi kan selama ini kita malu, tak saya pribadi juga malu, tak benar tak malu, Kalau kenapa? ya malu lah, fix malu gitu tadi, iya, Bapak kerja, ibu di rumah. ini malu, benar, karena kita ngedekin, ada aja ngedekin loh, malu, tapi kan dengan begini kita tahu ilmunya, ya kita nggak harus malu juga kita ya, ya, tapi kan kita juga buat menjelasin ke orang kan juga kita juga nggak bisa juga. Makanya apa ilmu itu segalanya dipakai ilmu terus ilmu tinggal mati lah dari apa baru keluar sampai masuk ke kuburan maksudnya sampai mati Semua ada ilmunya gitu. semua di apa di dasar dengan ilmu karena ada kalau nggak salah hadis itu waman arada dunia alaihi bil ilmi orang yang pingin dunia ya pingin menguasai dunia ingin dapat dunia, ingin dapat duit apa segala macam, alaihi ilmu. Maka harus pakai ilmu. Waman aradal akhirah, barang siapa yang pingin akhirat, ya alaihi bil ilmi juga. Maka dia raih dengan ilmu. Dapat pahala, dapat surga, selamat dari api neraka, selamat dari hisab, semuanya pakai ilmu. Waman aradahuma, barang siapa pingin dua-duanya dunia akhirat, alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin maka wajib dengan ilmu. Jadi semuanya dengan ilmu. Kita perlu banyak belajar dong aku cuma biar nggak malu juga ya kan sebenarnya rutin Kalau jadi nggak malunya itu tuh ketika kita punya prinsip didasar dengan ilmu. ya kan kita nggak Prinsip kita didasar dengan kalau kita nggak tahu nih tak sebelumnya tak masih awam jadi kalau kita lagi buang air pel buang air pel itu kan keluar tuh ada marah ya pakai roen ro gitu kadang karena jadi kita kadang satu momen upload ke orang teman segala macam kita begini sih terus ya nyapu ngepel kan udah biar menunjukkan bahwasanya kita super power gitu loh ya kan belum ada orang gitu loh kita rasa malu itu ya kan kalau nyapu ngepel Makanya sekarang ini kan memang Biasa aja kayak itu. hah Biasa aja. tapi Dalam omongan-omongan itu kan udah jelas bukunya yang tadi kan baru nyadek gua tuh pakai ro aja bro yang pertama ayo ya kan bro karena ini kita belum tahu kan. iya tuh nah warna kan tadi ini salah satu nih itu gimana tak nih apa ya? ngedek Iya kan kalau kan belum tahu. oh belum ada ilmunya ya Soalnya yang belum tahu tidak dihukumi. Kita belum ada ketidaktahuan gitu. Ya, sekarang yang minta maaf lah kayak Minta maaf dong Pak Roy. Minta maaf. Oke saya maafin Pak Roy ya. Habis selesai jangan lagi Pak Roy. Jangan. Kan udah ada ilmunya nih. Iya. Iya kan? Iya. Udah ada ilmu selesai jangan lagi lah ya. Betul. Iya. Makanya orang yang ilmunya lebih luas ya, dan meluas lagi, dia nggak mudah untuk mengkritik orang, tidak mudah untuk mengeletek atau mengatakan orang. Karena dengan keilmuan dia, di situ tidak ada tuntunannya, Rasulullah ada, semuanya ada. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan ngatain orang. Kalau punya ilmu atau ilmunya udah lu. Oke dah, kontak. Jam berapa nih ya? Jadi bubar kita nih. Bubar lah. Hah? Bubar mau maghrib. Oke. Oke, kita aja intinya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ada sesuatu yang bisa diambil dari inti pembicaraan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.